Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 101 bagian ketiga. Ada riwayat bahwa Utsman bin Affan di akhir pemerintahannya kembali sholat 4 rakaat dalam musafir, bukan 2. Hal ini mendapat bantahan keras dari sahabat-sahabat yang lain, di antaranya dari Ibnu Mas'ud. Bahkan ada diriwayatkan orang bahwa satu di antara kritik orang kepada beliau ialah tentang hal ini. Imam Syafi'i berpendirian bahwa qashar dalam perjalanan itu bukanlah mesti, melainkan rukhsah saja. Kalau beliau jika di dalam musafir sholat difardukan 2 rakaat, niscaya Utsman dan Aisyah dan Ibnu Mas'ud tidak akan menyempurnakan 4. Padahal Aisyah sendiri telah menyaksikan bahwa Rasulullah pernah menyempurnakan 4 dan pernah juga mencukupkan 2 rakaat saja. Panjang jugalah perbincangan ulama tentang riwayat dari Aisyah ataupun Utsman ini. Az-Zuhri berpendapat bahwa perbuatan mereka itu adalah semata-mata takwil dari mereka sendiri. Dan Az-Zuhri menjelaskan bahwa yang diterima adalah riwayat yang sahih yang mereka bawakan, bukan takwil. Bukan takwil salah seorang daripada mereka. Padahal terang pula bahwa yang lain tidak semua menyetujui takwil mereka. Pada suatu hari bertanyalah Umayyah bin Khalid kepada Abdullah bin Umar. Di dalam Al-Quran kita dapati keterangan yang jelas tentang sholat di waktu hador atau mukim. Dan kita dapati pula keterangan yang jelas tentang sholat di waktu takut atau sholatul khauf. Tetapi tidak ada kita menemui keterangan yang jelas dalam Al-Quran tentang sholat di waktu musafir. Bagaimana ini? Ibnu Umar menjawab, "Ya akhi, wahai saudaraku, Allah telah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rasulnya. Sedang waktu mula dia diutus tidak tahu apa-apa. Maka apa saja pun yang kita perbuat ini tidak lain hanyalah apa yang diperbuat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Dalam kesempatan yang lain, Ibnu Umar mengatakan pula bahwa dia telah mengikuti Rasulullah dalam perjalanan. Tidak pernah dia mendapati Rasulullah sholat melebihi 2 rakaat. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Moga-moga ridho Allah terlimpah atas mereka semua. Kemudian As-Syaukani dalam Nailul Autor menyatakan lebih tegas lagi. Orang yang mengatakan qashar dalam perjalanan itu adalah rukhsah, mengambil dalil dengan hadis Aisyah. Tetapi dalil ini telah ditangkis orang karena hadisnya yang kedua itu tidak dapat jadi hujah. Karena perbuatan Aisyah sebagai sahabat tidaklah jadi hujah, apatah lagi setelah nyata berlain dengan amalan Nabi. Hadis yang dikatakan orang yaitu kata Aisyah bahwa Nabi memujinya, perbuatanmu itu baik. Tadi kalau hadis ini sahih bolehlah jadi hujah. Tetapi hadis ini telah jatuh karena amat bertentangan dengan hadis-hadis yang dirawikan oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lain yang diterima dari satu jumlah besar atau jamaah sahabat-sahabat Rasulullah. Kesimpulan, pendapat bahwa sholat dalam musafir adalah 2 rakaat. Sebab itu mengerjakan bukanlah rukhsah, melainkan suatu kemestian. Jauh lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan hanya rukhsah. Imam Syafi'i yang berpendapat rukhsah tadi, kalau bertemu hadis yang sahih, sudah pasti beliau akan berpegang kepada yang sahih itu. Sebab dengan tegas beliau telah pernah menjelaskan mazhabnya, yaitu bahwa hadis yang sahih itulah mazhabku. Meskipun demikian, satu-satu waktu agaknya kita akan bertemu pula keadaan yang lain yang menyebabkan keempat pendapat yang disebutkan oleh Al-Qasimi tadi harus kita tinjau dengan tidak kaku. Misalnya kita dalam satu perjalanan atau musafir lalu singgah 2-3 hari di suatu kota dan kita pun masuklah ke dalam satu masjid. Padahal orang akan melakukan sholat isya misalnya dengan berjamaah. Maka adalah suatu keadaan lain yang
akan kita pertimbangkan ketika itu, sehingga kita melakukan sholat isya 4 rakaat. Menurut sholatnya jamaah itu, karena menghormati sholat jamaah itu sendiri, apatah lagi bagi seorang ulama yang menjadi tetamu dalam satu kota. Terlalu kakulah sikapnya kalau dia mengelakkan diri, lalu berkata, aku tidak dapat menjadi imam kamu, sebab aku musafir. Sholat isyaku hanya 2 rakaat, padahal pahala jamaah itu pun harus menjadi pertimbangan pula. Kalau dia hendak tetap kosor, sebaiknya dia memberi keterangan kepada hadirin tentang sebab-sebabnya, karena orang yang tidak alim lebih banyak dari yang alim.